Israel terus melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Rafah, Gaza. Di tengah aksi militer Israel, 3 negara Eropa, Spanyol, Norwegia, dan Irlandia mengakui Palestina sebagai negara. Total sudah 146 negara yang mengakui kedaulatan Palestina. Perdana Menteri Spanyol mengatakan pengakuan terhadap negara Palestina akan berkontribusi bagi perdamaian di Timur Tengah. Que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el gobierno de coalición progresista. Sementara dukungan Norwegia merujuk pada rencana solusi 2 negara yang ingin melihat Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai. Så støtter Norge opp om den arabiske fredsplanen som tunge aktører i regionen har arbeidet med siden 7. oktober. Perdana Menteri Irlandia Simon Harris menyebut akan ada sejumlah negara yang mengikuti langkah Irlandia, Norwegia, dan Spanyol dalam beberapa pekan ke depan. I've spoken with a number of other leaders and counterparts, and I'm confident that further countries will join us in taking this important step in the coming weeks. Pengumuman ini membuat Israel berang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut 3 negara itu mendukung terorisme. הכוונה של מספר מדינות באירופה להכיר במדינה פלסטינית היא פרס לטרור. Hold its military offensive and any other action in the Rafah governorate which may inflict on the Palestinian group in Gaza conditions of life that could bring about its physical destruction in whole or in part. Sebelumnya, Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC mengajukan penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Netanyahu yang dinyatakan melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan. 3 negara di Barat, Spanyol, Norwegia, dan Irlandia mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Langkah ini dinilai Israel sebagai dukungan terhadap terorisme. Lalu apa dampak dari pengakuan ini? Kami akan membahasnya bersama Duta Besar Indonesia untuk Palestina dan Yordania, Bapak Ade Patmo Sarwono, dan pengamat Timur Tengah, Bapak Hasibullah Satrawi. Selamat malam, Pak Dubes, Pak Hasibullah. Selamat malam, Mbak Frista, dan selamat malam, Pak Dubes. Selamat malam di Jakarta, Mbak Friska dan Pak Hasibullah. Selamat sore dari Amman. Selamat sore waktu aman, Pak Dubes. Nah, bicara soal pengakuan dari Spanyol, Norwegia, dan Irlandia sebagai perjuangan Palestina ini seberapa berdampakkah menurut Bapak? Saya jawab. Menurut hemat saya ini suatu kemenangan moral bagi Palestina ya. Walaupun pengumuman resminya baru nanti tanggal 28 Mei, tapi mereka sudah 3 negara tersebut, Irlandia, Norway, dan Spanyol sudah memberikan indikasi positif bahwa mereka akan mengakui negara Palestina. Ini harapannya semakin banyak negara bisa mengakui negara Palestina, dan sehingga nantinya mendorong upaya-upaya atau langkah-langkah untuk dimulainya kembali suatu proses perdamaian antara Palestina dan Israel. Reaksi pemerintah Palestina dan juga warga Palestina atas dukungan ini seperti apa di sana, Pak? Kalau dari pemerintah Palestina, Rafah dan juga bagaimana harapannya agar ini bisa membawa ke two-state solution sebagai solusi perdamaian yang sampai sekarang belum tercapai? kalau kondisi di Gaza, khususnya di Rafah, masih sangat-sangat memprihatinkan. Agresi Israel terus melakukan serangan di beberapa tempat di Rafah, dan walaupun serangan ini sifatnya secara bertahap, tapi niatnya memang ingin menguasai Rafah sesuatu jalan yang panjang, tapi mudah-mudahan ini membawa semangat atau tambahan moral bagi Palestina. Ya, baik. Itu yang kita harapkan. Semoga jalan panjang ini segera berbuah hasil karena sudah jauh dari nilai kemanusiaan. Pak Hasibullah, tapi singkat saja. Ya, saya ada 2 menurut saya yang harus ini disampaikan. Yang pertama, ini harus dijadikan momentum oleh masyarakat internasional, terutama kuartet perdamaian atau pihak lain untuk bagaimana menciptakan dorongan dan langkah lebih nyata sehingga perdamaian bisa terwujud. Dan yang kedua, ini termasuk di Indonesia, untuk bagaimana para pihak termasuk negara Arab merekonsiliasi di antara faksi-faksi Palestina.
Sehingga ketika dukungan dari negara luar itu datang, itu bersambut dengan soliditas nasional Palestina, dan dengan dua hal itu kita harapkan Palestina merdeka dan tidak lagi konflik yang memicu kerentanan global seperti yang terjadi sekarang. Ya, semoga perdamaian segera terjadi karena kondisi sudah di luar nilai-nilai kemanusiaan kita lihat di Gaza. Terima kasih Duta Besar Indonesia untuk Palestina dan Yordania Bapak Ade Patmo Sarwono. Terima kasih juga Pak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, telah berbagi di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.